Adegan memperlihatkan Damo sedang mengendarai mobil putih dan terkaget melihat beberapa mobil menghalangi jalannya. Kala keluar dari mobil hitam. Kala memiliki kilasan pertempuran masa lalu yang merenggut nyawa. Damodar berkata, saya ingin memperbaiki semuanya. Kala mengolok-olok, sudah sangat terlambat untuk itu. Karena kamu, aku kehilangan ayahku dan karena anakmu ibuku kehilangan anakannya. Saya tidak bisa memaafkanmu. Damodar menjawab, ya saya tahu itu dan itulah mengapa saya berada di sini. Kala menunjuk sebuah pistol di Darmono dan mengatakan, apa yang bisa lebih buruk daripada kematian? Dia tersenyum dan berkata, bunuh aku mungkin membutuhkan satu kehidupan lagi untuk memenuhi permintaan anakku tapi kemudian baik-baik saja. Kala melepaskan senjatanya dan meminta dia menemui Datta dan membunuhnya. Damodar tersenyum, Kala berjalan ke mobilnya dan kembali ke belakang. Damodar berdiri melihat Kala pergi. Kembali ke tempat Visarjan, Datta Baji terus mencari-cari tanda-tanda keberadaan musuh. Datta dan Baji beserta anak buahnya membawa dewa keluar dari kendaraan dan berada di dekat kolam. Sahib Naku Baadi panik dan menangis. Datta, Baji dan pengawal membawa dewa ke kolam. Setengah jauh ke dalam kolam dan ada satu tangan lagi memegang dewa. Datta kaget melihat ada orang lain yang memegang patung dewa, mendongak dan tidak lain dari Damodar. Datta tidak mengenali Damodar, terus terlihat kaget. Sahib Naku mencoba mendekati Datta tapi anak buahnya menghentikan mereka. Datta melihat Baji yang memberi isyarat untuk melakukannya sesuatu. Datta mengangguk dan mereka melanjutkan Visarjan tersebut. Datta dan Damodar mengunci mata dan berjalan ke kolam sambil memegang dewa. Baji berteriak melempar pistol ke Datta. Datta mengambil pistol dan menunjuk pada Damodar. Sahib Naku dan semua wanita panik-panik. Baji Sudarsono bersama dengan orang-orang Datta, menunjukkan senjata mereka ke Damodar. Sahib mulai mendapatkan cakar wakar alias pingsan. Orang-orang Damodar yang semua bersembunyi di air di belakang, orang-orang Datta bangkit dan mengarahkan senjata mereka ke Datta dan anak buahnya. Damodar memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menjatuhkan senjata mereka, mereka melakukannya. Datta meminta anak buahnya untuk menjatuhkan senjata mereka juga. Kembali ke PN. Seperti yang dilakukan dengan tindakan pingsannya, Sahib bertanya di mana Datta saya. Baji menjawab, jangan khawatir, Duta akan kembali dan membuat orang itu kembali mati atau hidup. Lalu Sahib berteriak diam. Baji Lila Robs jadi kaget. Sahib mengatakan Visarjannya hari ini dan Anda ingin saya melihat pertumpahan darah. Mereka terus berbicara dan Datta ada yang memegang kerah Damodar di tangannya di pintu masuk. Datta menderu menyeret Damodar ke PN dan melemparnya ke kaki Sahib. Baji Sudarsono memiliki wajah yang bagus. Datta berjongkok sebentar dan melihat Damodar yang ada di bawah, berkata, inilah dia, orang yang melukai Anda. Damo pun bangun. Datta bangkit juga. Damodar mengatakan saya datang ke sini untuk meminta maaf. Datta mengambil senjatanya dan menunjuk pada dia dan berkata, berhenti berbicara omong kosong, saya tidak pernah memaafkan siapapun yang menyerang rumah saya. Damodar melihat Sahib mengatakan hari ini saya ingin mengatasi kesalahan saya, tolong maafkan saya. Dia membungkukkan kepalanya ke bawah dengan tangan terlipat. Datta mengatakan Anda memberitahu saya akan memberi Anda kematian yang mudah. Datta marah dan melempar Damodar ke Sahib dan dengan tampilan yang pasti, untuk membunuh Damodar, siap menarik pelatuknya. Naku di ujung sana gemetar dan menjatuhkan gelas di tangannya. Sahib mengunyah sifa palunya menunggu dengan nafas berumpan. Damodar meminta satu keinginan terakhir dan berkata, maukah Anda memberi saya kesempatan untuk berbicara, Nak? Datta berteriak dengan suaranya yang frustrasi. Sahib mencoba menghentikan Datta. Datta menjawab, baik kamu maupun dewa, tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Darmono yang adalah ayah Datta dalam kemarahan, memegang senjata Datta mendekati nozzle pistol dan berkata, tembak aku tapi ingat kata-kataku. Kau akan bertobat seumur hidup setelah menembakku. Datta menjawab, saya ingin sekali bertobat dan siap menarik pelatuknya. Dan tiba-tiba Naku mendorong tangan Duta. Peluru menyentuh atap PN. Duta menatap Naku bingung. Naku berkata, Anda tidak bisa membunuhnya. Dia adalah ayahmu. Datta Baji kaget. Baadi melanjutkan sesi air matanya. Sahib melanjutkan tindakan, pingsannya, terjatuh sambil memegangi kepalanya. Naku berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah ayahmu. Asap Duta gila, mengangkat tangannya untuk menamparkan Naku dengan teriakan lalu mendorongnya ke samping dan berkata, berhenti mengatakan itu untuk menyelamatkan orang itu.
Naku tidak bergerak dan meminta untuk mengatakan bahwa itu bohong. Katakan bahwa dia bukan ayahku. Katakan padaku Ai, katakan padaku. Sahib terus menangis. Naku datang ke Datta dan berkata, dia meninggalkanmu lagi saat dia kehilanganmu dalam permainan judi. Naku melanjutkan kisah masa kecilnya dan hubungan dia dengan Damodar. Sahib maka memberi Anda tempat berlindung, merawat Anda seperti anaknya. Duta terus menatap ibunya, sedih. Naku melanjutkan, saya menyembunyikan semua itu dari Anda sehingga kebenaran tidak merepotkan Anda. Duta pergi ke DP menanyakan omong kosong macam apa itu. Sahib menjawab, bahwa semua itu benar dan dia memang ayahnya. Datta tidak bisa mencerna fakta ini dan mendatangi ibunya katakan padaku bahwa dia berbohong. Sahib menangis dan memegang tangan Duta lalu berkata, apapun yang Naku katakan itu benar. Semua orang berdiri kaget, mata Duta terisi, dan seluruh dunianya ambruk di depannya. Dia melihat Naku, berbalik kembali, memegangi kepalanya, berjalan ke bar, berdiri di bar dan berkata dengan kepala rendah. Datta marah-marah, menembak 6 kali ke atas atap. Duta kemudian mencoba untuk pergi, Baji mencoba menghentikannya tapi Duta tidak berhenti. Duta meninggalkan tempat itu, membuat semua orang terkejut, khawatir. Sahib berpaling ke Damodar dan mengatakan sesuatu di Marathi. Apakah Anda melihat reaksinya? Damodar berkata anak saya membenci saya dengan sangat buruk. Sahib menangis dan berkata, mulai sekarang dia juga akan membenciku. Sahib berjalan pergi. Di luar PN, Suits, Lila dan Rups Lila kaget saat mengetahui tentang kebenaran ayah Duta. Suits memberikan senyum jahatnya yang bodoh, berkata, saya ingin tahu apa lagi yang tersembunyi di rumah ini. Lila berkata, sekarang saya bisa mengerti mengapa Kala membenci Duta. Mungkin dia tahu segalanya. Rups berjalan frustrasi mengatakan dia ingin bertemu Sahib. Kembali ke kamar Sahib dan 3 Devian, menangis, dari Nakusha. Sahib terus meneteskan saya memastikan saya mencintai Duta dengan baik. Ya Tuhan, apa kesalahanku? Naku semua ibu terus meneteskan air mata. Rups masuk. Baadi berkata, semuanya akan beres. Jangan khawatir. Rups datang ke Sahib, duduk di sampingnya dan dengan banyak perhatian. Anda adalah ibu terbaik dunia ini. Rups lalu mendongak ke arah Naku, memeluknya dan dengan mata berkaca-kaca, berkata, katakan bahwa Datta bahwa dia akan kembali. Baadi menatap Naku cemas. Di pesisir Pangandaran, Datta terlihat galau dengan apa yang terjadi. Dia sempat-sempatnya menegak ale-ale dalam botol untuk mengusir rasa kecewanya. Tak lama kemudian Bajirao datang menemuinya dan memintanya pulang ke rumah untuk upacara serat. Datta mengatakan bahwa pergi saja biarkan aku sendiri. Naku pergi ke kamar Datta dengan membawa makanan dan segelas air putih. Naku melepaskan sandalnya kemudian Datta bangkit dari kuburnya. Maksud saya dari tidurnya. Dia mencoba menyuapi nasi goreng Mang Oman tapi Datta tiba-tiba jatuh dan pingsan. Naku menangis dengan kakandanya hancur berantakan. Dan di sisi lain, Bajiro juga sedikit lebay dia menangis dan Rups ada di sana. Mencoba berbicara dan mulai berpelukan teletabis. Di hari berikutnya Datta di bar luar masih hancur dan galau tingkat desa. Naku datang mencoba membujuknya tapi apa yang terjadi? Datta marah berteriak keras kepadanya. Tiba saatnya upacara sarat. Ai Naku dan seluruh klan yang siap untuk serat dan pandit meminta Datta untuk melakukannya. Ai mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukannya tahun ini. Pandit mengatakan hanya dia anak laki-laki Siram Patil yang berhak melakukannya. Tiba-tiba semua terkejut dengan suara lusuh. Datta mengatakan, Serendam Patil akan melakukannya. Datta meminta maaf dan mengatakan serat akan dilakukan. Dia menangis dan berbicara pada Sahib, kemudian Datta berjalan ke tengah aula untuk upacara. Di sudut ruangan terlihat Damodar ikut serta mendoakan ayah suami Ai Sihab. Datta melihat Damo dan memalingkan mukanya kemudian pergi. Dan Ai berbicara dengan pelan membujuk Damodar untuk mengerti situasi dan kondisi saat ini. Damodar mengatakan satu beban ada di dadaku dan sekarang aku hanya ingin anakku memaafkanku dan sedang menatap Naku. Meminta maaf kepada semua orang dengan melipat tangannya. Dia mengembalikan isyaratnya, begitu juga Rups tapi Lila tidak. Cara Baji sangat terkesan dengan sikap Rups. Bagaimana asmara mereka bisa bertahan lebih lama dari 1 menit, jadi kala yang mereka mainkan merusak lingkungan romantis yang menakjubkan ini aduh-aduh. Datta Naku melihat Kala di sana, tersadar.
Naku mencoba untuk pergi tapi Kala menghentikannya untuk mengatakan bahwa dia perlu berbicara dengan mereka tentang sesuatu. Duta Naku terus mendengarkan Kala dan Kala melanjutkan, saya tahu saya seharusnya berterima kasih kepada Anda, tapi jika saya tidak melakukannya, itu akan salah. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk melakukan banyak hal untuk rumah ini. Naku mencoba untuk membuat semuanya tampak sepele. Balasan apapun yang telah dilakukan oleh sahib, di mana ada cinta sejati semuanya akan benar. Saya akan pergi sekarang. Dia mungkin menungguku, dan berjalan pergi. Data tidak ingin Naku pergi, mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tapi Naku yang biasanya berjalan kura-kura alias pelan-pelan. Kala berkata, apakah Anda pikir Anda harus memaafkan ayahmu? Saya tahu dia melakukan kesalahan besar, sahib telah menjadi janda darinya, kami telah menjadi yatim piatu dan Anda diperdagangkan dalam perjudian. Data mulai marah. Kala melanjutkan, jika dia bertobat, dia seharusnya diberi satu kesempatan bukan? Duta menanggapi, Anda harus menjadi orang terakhir yang memaafkannya. Kala melanjutkan dramanya, berkata, saya tahu dia juga menganiaya Anda, tapi Anda harus melupakannya sekarang. Data dengan nada marah menjawab, tidak, saya tidak tahu bagaimana saya bisa melupakan bahwa dia meniup sangkakala sahib saya, bagaimana saya bisa melupakan bahwa dia yatim piatu Anda tiga. Biarkan dia memaafkan dia, saya bahkan tidak mengizinkannya mendekati rumah saya, dan berpikir untuk dirinya sendiri, saya akan memastikan semua senyum Anda berubah menjadi air mata. Keesokan paginya, di luar PN, Ganpat bersama dengan koper di tangan, mencoba menyelinap masuk ke rumahnya. Sudut datang dari belakang dan teriakan, Ganpat. Ganpat mendapat kejutan. Sudut bertanya, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Sudut terus berlanjut, apa yang kamu dapatkan untuk anakmu hari ini? Sebuah ponsel baru. Bagaimana bisnis emasmu yang baru? Itu mengejutkan gawang Ganpat. Sudut terus berlanjut, properti bau berarti milikku. Suits kemudian menarik tasnya dari tangan Ganpat dan membukanya. Seperti yang diharapkan, koper memiliki mata uang di dalamnya. Suits kemudian membuat kesepakatan, mengatakan, mari kita membuat kesepakatan itu. 70-30, 70 saya dan 30 Anda. Ganpat mencoba menawar tapi Suits tidak mendengarkan dan mencoba berjalan dengan kopernya. Ganpat meminta 30% koper itu, Suits merespon, dan ingat, pertama kali saya melihatnya berbicara dengan orang yang masuk akal, katakan, bagaimana dengan semua barang yang Anda rampok sampai saat ini? Anda tidak memberi saya bagian dalam hal itu, jadi ini adalah semua milikku untuk saat ini. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.